Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai wakil jemaah, saya mengucapkan terima kasih sama guru kita Ustadz. Mengajar kurang lebih dari 3 tahun ya. Minta dibukakan gitu, maaf kalau ada salah-salah kata temen pada songong. Emang songong bukan songong Aja gitu. Orang aja tolong. Alhamdulillah udah berjalan 3 tahun ya. Ini aja sih Bang. Ada muridnya ya. Iya aja udah pada konyol. Ya udah dimakan. Mau puasa kita. Ya. Memang di sini doang pengajar ini yang muridnya kurang ajar. Kita minta jajan. Makanya kalau lagi tahu Ustaz ada serat-serat nggak di bawahnya? Nggak apa-apa. Kasihnya gini, maaf ya Pak. Rezeki itu datang mungkin bapak-bapak nggak ada, tapi Allah datangkan melalui saya. Makanya saya ketika berlebih, bukan saya sombong atau saya pengen, bukan. Ini alhamdulillah Allah kasihkan melalui saya. Mungkin dengan perantara saya ini rezeki bapak-bapak ada, kan? Nah bapak-bapak pun juga begitu. Dalam artian gini, nggak usah perhitungan sama guru. Siapapun gurunya ya, maaf ya. Misalnya gini, ya Ustadz mah udah banyak dia dari mana-mana, jangan itu masing-masing. Toh nanti kan manfaatnya balik lagi kepada bapak semua. Ya, kepada siapapun bapak ngasih juga misalnya maaf ya, Pak RT ini besok nih maaf, besok dia banyak nih bulan puasa dapat pinjakan, misalnya gitu ya, jangan pokok jangan kasih, emang kenapa? Cuma dua bagian sudah udah banyak, jangan, tetap kita nggak tahu dia nanti berbalik lagi kepada siapa gitu. Pelit ya betul. Bapak-bapak, nah bagaimana respon bapak-bapak selama kita mengaji 3 tahun ini, ada 2 tahun bahkan ada beberapa bulan, itu bagaimana evaluasi masing-masing pendidik? Coba ngomong pun ada di YouTube ya. Setelah saya dari tahlil sampai saya kenal Yasin, sering saya bawa Yasin, saya pengen kenal dari satu. Nah hingga sekarang saya sampai bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah itu bukan main itu saya. Jadi kita nikmatin. Saya juga makasih sekali banyak nih sama Pak Ustadz ya. Saya udah diturunin ilmunya ke teman-teman, ke saya, apalagi ya kalau masalah grogi memang saya masih ada, sifat grogi masih ada. Tapi kalau lagi baca sendiri enggak Ustadz, kadang ya di musola. Kadang kan kalau dari sini saya baca nih, baca nih bisa. Tapi kalau memang saya orangnya grogian, apalagi gemeter tuh, kalau bakal hilang gitu aja. Kalau saya gini emang kalau saya kan mulutnya kencang terus, cepat terus. Nah makanya saya terima kasihnya kalau ada ngaji tuh ada yang salah masih ada yang bilangin gitu. Itu aja saya mah. Jadi walaupun saya emang kalau saya gimana ya belum bisa tuh secara kayak pelan gitu. Usulan untuk tahun ke depan. Iya, salah. Kita sambil ngerokok nggak usah. Oh iya, Bapak santai, ini omongan santai kok. Ini segalanya Pak. Iya dong. Makasih nggak? 3 tahun saya Kenal semua. Silakan. Biar tahu. Ustadz itu orangnya ini. Ini orangnya ini. Masuk saya bilang orangnya ini. Disomai. Gimana ya? Ya. Baik.
Nggak, kalau buat saya pribadi ya, maksudnya alhamdulillah sih dengan bimbingan Ustadz, arahan Ustadz, ya kita semua khususnya gitu ya teman-teman alim. Alhamdulillah kita kan dari menitir ikro, lama-lama kita naik ke juz amma terus sampai ke Al-Quran ya. Saya buat kita semua sih alhamdulillah luar biasa tuh Ustadz ya. Alhamdulillah gitu kan. Kalau buat saya juga sih ya saya juga sama teman-teman masih belajar juga. Ya mudah-mudahan sih dengan belajarnya kitanya dengan niat datang ke taklim, kita belajar ya mudah-mudahan kita terus tahu aja gitu. Kita isi dari saya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Saya sama bergabung di pengajian Majelis Taklim Al-Mahir itu mulai bisa belajar tajwid. Nah, yang tadinya baca Quran tuh udah kayak naik motor nggak pakai rem. Sekarang ada hukum-hukumnya jadi tahu. Dulu sih awalnya tobat-tobat, tapi sekarang kayak makan. Terus saya juga termasuk dari salah satu jamaah merasa bangga bisa menyaksikan teman-teman dari baca Iqro 1 sampai ke 6 sampai sekarang tuh. Kemarin saya nyaksikan langsung, mendengar dengan telinga saya langsung, melihat dengan mata saya langsung, dan merasakan dengan hati nurani langsung. Itu baca Qurannya lumayan ada perkembangan dari teman-teman, terutama saya pribadi. Dan untuk guru saya yang mulia tuh Ustadz Mutahir, itu orangnya asik banget asik. Jadi di kala kita ada pengajian tuh ada sesi tanya jawab. Ini panjang nggak apa-apa ya durasinya ya? Yang lain pakai Tony aja. Yang lain dipakai habis ini aja nggak pakai ngomong kali ya. Memang lagi bocor gitu. Ini lagi syuting ini. Terus lanjut Tron, pokoknya bisa sampai pagi. Pokoknya saya punya rasio, jadi di sini tuh Al-Mahir itu majelis taklimnya tuh santai gitu tapi serius. Jadi ada yang nggak tahu kita jadi tahu, dan penerapan ilmunya tuh masuk semua gitu loh. Apa yang di ayo jangan rembo. Jadi kita belajar tapi santai. Dikala kita serius kita tuh tahu adab gitu, tapi Nguping sendiri nih ya. Saya tambah. Ini saya benar tadi kata siapa tuh yang pengen baca ini langgam-langgamnya gitu Ustaz. Bang Ipan ya tuh. Jadi kayak itu kayak Bang Ujang nih kan udah pinter tuh langgam-langgam enak tuh kan, denger tuh dia di tengah tuh halus. Terus Pak Muslim gitu kan pas ini pas saya baca boom gitu. Itu tuh yang saya pengen kayak gitu gimana gitu. Ustaz, saya mengikut aja yang lain. Emangnya mau ngangkot? Kita mau ngangkot. Kalau untuk saya sih ya pribadi, ya terima kasih banyak ya kepada Pak Ustadz yang udah mengajarkan ilmunya ya. Nah emang sekarang ini ya udah ada perkembangan gitu, perubahan. Dari sekian ngajinya dari Abata sampai Quran udah lancar lah sedikit-sedikit. Ya mudah-mudahan sih kedepannya lebih lancar lagi. Semoga sehat semuanya dah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Tahir yang selama ini telah mengajarkan kita, yang mana kita belajar dari Iqra sampai ke Al-Quran. Ya kedepannya semoga insya Allah kita lebih istiqomah dan lebih kita bisa lebih dalam bertatilnya, kita bisa lebih baik lagi kedepannya insya Allah gitu kan. Ya semoga ini bisa dipertahankan sampai kita benar-benar fokus ya, sampai kita benar-benar istiqomah, ilmunya bisa kita manfaatin nih buat amal jariahnya Ustadz kita gitu kan. Ya saya sih sebelumnya udah terima kasih karena selama ini udah banyak sekali perkembangan perubahan dari teman-teman juga, terutama saya pribadi gitu kan. Alhamdulillah yang tadinya seperti sama Roni bilang, selama ini baca ya kayak motocross aja, tabas ya,
Ya seperti dulu kita ngejemput Ustaz, ada kepalanya yang seperti itu. Iya. Ya terima kasih sebelumnya. Pertama yang terima kasih banyak maupun kita Ustaz Mahmudahir dengan kesehatan, panjang umur, Amin. buat teman-teman semua. Ya, cuman mau evaluasi aja dari awal kenapa kita bisa bertahan selama 3 tahun kobakan kita. Karena kita mungkin dapat guru yang alhamdulillah, maksudnya yang care, maksudnya yang humble banget ya buat kita untuk bertahan. Mungkin mohon maaf, mungkin wajarlah jamaah teman-teman mungkin kurang adab atau gimana, maaf dulu. Dan Yura juga cuman semampunya kita dari kita dan guru juga. Besok mana naik? Saya mau tembak duluan, Bos. Jangan naik. Lu salah ngomong sih. Dia sih ngomong sih. Ambil dari masih nggak ada benar kata Pak RT juga, maksudnya nggak pernah hitungan kelas apalagi di kelas sama kita. Kalau masalah buat pembelajaran, yaitu mungkin dari awal yang tadinya kita nggak bisa dari awalnya dari ikro apa semua, mungkin yang next time selanjutnya mungkin masalah makrotnya tadi aja dari itu aja sih. Saya juga pengen lebih belajar lagi, lebih panjang gitu kan. Mudah-mudahan bisa kuliah lebih panjang umur. Semua panjang umur, sehat semua. Jangan sampai lepas pengajian semua. Sebelumnya saya atas nama pribadi minta ya, terutama saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz dan teman-teman semuanya untuk selama saya ikut taklim ini gitu loh. Saya mohon maaf, jangan dianggap saya nggak mau baca. Memang namanya orang belajar apa itu Allah Ta'ala ngasihnya itu kan ilmunya masing-masing. Siapa tahu saya belum dikasih hidayah untuk belajar. Saya sih tetap usaha. Selama saya ikut taklim di sini, pada baca saya juga ngikutin. Ya sebenarnya begini, tapi saya belum dikasih hidayah yang saya suruh baca. Jadi sebelumnya saya minta maaf pada semuanya. Ya mudah-mudahan tahun ke depan dapat hidayah bisa. Amin ya Allah. Kita dengar suara Mas. Nyanyi aja ya. Maka minta doa sama teman-teman. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mahmudahir dan juga taklim yang telah istilahnya menarik-narik saya untuk ikut di taklim ini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa ikut di taklim. Saya mengucapkan terima kasih buat guru kita Ustaz Mahmudahir. Saya pribadi kalau untuk belajar dari sebanyaknya guru, baru kali ini saya bisa mengenal huruf dari guru yang manapun. Dari guru udah banyak lah saya nggak sebutin, tapi kenapa saya bisa belajar, bisa kenal huruf gitu sama Ustadz gitu. Tadinya nggak sama sekali. Ya Ustadz tahu sendiri kan ya alhamdulillah lah gitu. Kita masih niat untuk pengen bisa gitu kan. Ya saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak. Mohon maaf kalau semua saya mewakili bapak-bapak pada konyol, kurang ajar. Maafin lah. Di sana saya belajar di Manggarai, di sini juga untuk menambah ilmu. Memang bacaan saya, mereka bilang, bapak-bapak bilang Pak Iwan lebih pintar. Saya enggak, saya pun sama aja, masih tahap belajar. Dengan kesabaran Ustadz kepada bapak-bapak semua, saya ucapkan terima kasih. Semoga semua istiqomah dalam pengajian ini. Terus saling mendukung, siapapun yang belum bisa, yang belum lancar, kita saling dukung. Cuma segitu aja. Semoga Ustadz juga tambah lebih sabar untuk teman-teman semua. Amin. Banyak minum asin dong. Pertama buat Pak Ustadz, saya terima kasih banyak udah ngajarin saya dari Al-Quran, dari Iqro. Waktu awal Iqro saya sendiri malu sampai dibilang joran. Sosok gitu ya.
Dong tembakan, jangan lupa tembakan. Iya benar-benar pada disakitin ya. Yang joran ini ya. Disuruh baca susah banget. Disuruh baca. Iya benar-benar. Karena kita ada motivasi di situ. Gua harus bisa bahasa diri saya harus bisa. Ya walaupun dikit-dikit nggak ya, lama-lama ya alhamdulillah lancar. Cuman pertanyaan saya satu buat Pak Ustadz. Ini setelah kita habis Al-Quran selesai, nah ini mau prosesnya gimana lagi? Baca kitab Weda. Soalnya Kuning baca. Al-Quran udah selesai nih belajar. ya istilahnya udah pada hatam semua. Kita ke barat. Iya. Tapi makan berapa? Udah. Ya terima kasih juga buat Bang Jamal sebagai ketua talim udah mengolah teknologi begini buat mengganti apa strategi keuangan ya kan dari awal si A si B si C kayak gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan walaupun pergantian orang akurasinya ada, kekompakan tetap berjalan. Terima kasih buat Pak Ustadz, semoga apa yang diberikan menjadi ladang pahala. Amin. Buat pesan buat diri saya sendiri, semoga kedepannya lebih rajin lagi ngaji. Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman sama aja. Urusin berdua. Ya, alhamdulillah ya. Dan balik lagi bahwa alhamdulillah semua sudah mengutarakan semuanya. Bahwa balik lagi ya dengan keikhlasan tidak modal dasar saya. Saya harus ya kepada semua jemaah. Tidak saya membeda-bedakan yang sudah bisa baca lebih banyak, yang belum bisa enggak. Semuanya saya samakan. Bahkan yang nggak bisa baca pun saya harus suruh untuk baca. Jadi ada keinginan giroh untuk bisa membaca. Itu satu, adil. Yang kedua, sabar. Itu kunci saya dalam mengajar bapak-bapak. Dengan kesabaran yang saya miliki, walaupun mungkin katanya sabar itu setipis tisu, gitu kan? Jadi tetap kita walaupun di batasnya yang datang, saya bahkan sampai bilang, mau 3 orang pun yang datang, terus mau modal belajar, saya akan membimbing. Alhamdulillah dengan kesabaran yang saya miliki, kesabaran bapak-bapak juga dalam memiliki, itu kan akhirnya apa yang kita cita-citakan untuk bisa membaca Al-Quran alhamdulillah tercapai sampai saat ini ya. Terus yang ketiga, ikhlas. Saya tidak memandang bahwa apa yang sudah saya kasihkan ini sebenarnya kalau secara keilmuan ini nggak sebanding dengan ilmu yang saya dapat sebelumnya dari jumlah rupiah yang saya dapat dari bapak-bapak. Tapi dengan saya ikhlas lillahi ta'ala, saya tidak mengharapkan dalam artian alhamdulillah ada bisaroh, ada bayaran yang saya terima, walaupun sekali lagi itu nggak sebanding dengan usaha yang saya sudah sampaikan. Tapi balik lagi, saya yakin bahwa Allah Maha melihat dan bapak-bapak yang merasakan. Allah Maha tahu apa yang saya kerjakan. Jadi saya berharap sama Allah saja. Berapapun yang Allah berikan kepada saya, karena saya ikhlas mengamalkan ilmu, itulah mungkin bisaroh yang saya terima. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu, rezeki Allah bukakan dari mana aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kuncinya. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar setiap kesulitan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari entah dimanapun berada. Itu mungkin sifat ketakwaan yang kita miliki sehingga Allah bukakan rezeki dan memberikan kemudahan segala urusan dan kesulitan yang kita hadapi. Ini menjadi semangat. Terus kemudian yang kedua, tadi alhamdulillah ada semangat lagi. Ini kan kita sudah juz 26. Jadi masih ada 4 juz lagi kita untuk bisa selesaikan bacaan kita. Dan tadi ada usulan setelah ini apa lagi? Kemungkinan setelah ini kita masih tetap membaca Al-Quran. Tapi saya akan tambahkan lagi pelajarannya. Apa? Saya akan tambahkan cara bagaimana membaca surat Yasin yang benar. Nggak cuma surat Yasin, mungkin surat-surat yang lain, surat-surat pilihan. Karena kenapa? Surat Yasin sering kita baca waktu tahlilan. Ini mungkin tahapan untuk bisa mengajarkan tadi usulan bahwa ajarkan dong kita tahlilan. Walaupun nanti saya tahu proyek saya nanti akan disiksa gitu. Ustaz kagak ada, udah Ustaz pokok yang baru kan ya.
dia belajar zikir tahrir, maksudnya dia setelah sholat. Iya, makanya ini nanti kan kita belajar bertahap. Ya, ini kita masih nanti kita mengenalkan Yasin dulu. Jadi Yasin kan mungkin bacaan bapak-bapak masih panjang pendeknya masih belum benar, gitu kan? Apalagi ini kalau di sholat Jumat, malam Jumat atau pas lagi nisfu Sya'ban kita baca, itu takutnya bacaan kita salah. Untung masih ada mimpin. Coba kalau bapak di rumah sendiri, gitu kan? Jadi nanti itu mungkin bertahap. Kita setiap mungkin minggu pertama atau minggu kedua kan kita sudah hatamnya, jadi kita hatamkan dulu. Baru nanti setelah itu kita baca Yasin. Yasin itu mungkin kita jadwalkan di minggu kedua, minggu ketiga atau berapa. Nanti kita baca Yasin mungkin 5 ayat dulu atau 10 ayat. Itu nanti kita baca satu-satu. Panjang pendeknya kita benarkan. Jadi sekaligus secara tidak langsung saya akan masukkan tajuknya di situ. Ya. Jadi untuk memperbaiki bacaan kita. Ya, bukan berarti kita makin tinggi ilmu kita terus kita. Jangan tak. Jadi kita tunjukkan bahwa kita memang ilmu kita sedikit. Saya pun juga gitu kepada bapak-bapak semua yang dulu daripada kita. Saya nggak menunjukkan. Gitu kan, tapi alhamdulillah ketika diuji sama orang, alhamdulillah orang jadi melihat, oh ternyata Ustaz ini bagus juga bacaannya, oh Ustaz ini benar juga. Jadi itu seperti itu. Saya menularkan ini semuanya. Ya, nah yang jadi pertanyaan saya adalah, saya takut umur kita tidak tahu. Apakah yang tua dulu yang akan meninggal, ataukah saya yang meninggal dulu yang akan meninggal? Saya cuma satu yang saya takutkan, ketika saya meninggal, adakah penerus bagi saya? Itu yang saya takutkan. Ya, makanya saya minta kepada bapak-bapak dan jemaah sekalian, mumpung saya diberikan kesehatan, panjang umur dan kemampuan dan memiliki ilmu, tolong kesempatan ini harus dikejar. Ya, jangan disia-siakan. Karena kita nggak tahu kapan nanti saya menikah, terus kemudian saya dibawa sama suami istri saya keluar, saya juga nggak tahu. Saya atau misalnya Allah cabut saya dengan meninggal, saya juga nggak tahu. Atau saya sakit, saya juga nggak tahu. Nah makanya mumpung saya sehat, saya memiliki ilmu, saya punya keluasan waktu, saya sudah meluangkan waktu saya, gitu kan? Saya istirahatkan itu malam Senin khusus untuk bapak-bapak, tidak bisa diganggu gugat. Walaupun saya dalam keadaan di luar kota pun, saya juga berusaha untuk bisa balik malam Senin bapak-bapak harus ditanggung. Nah sekarang effortnya bapak-bapak, saya sudah mengeffortkan diri saya untuk bapak-bapak. Sekarang balik lagi bapak-bapak, ada nggak effortnya? Ada nggak itunya? Ada. Nah itu yang kita inginkan, ya. Makanya kalau sama-sama kita punya effort yang sama, kita punya keinginan yang sama, insya Allah hasilnya akan maksimal. Dan balik lagi, hasil itu bukan saya yang menikmati, bapak-bapak yang menikmati. Saya hanya berusaha untuk bisa meningkatkan value bapak-bapak masing-masing, nilai bapak-bapak masing-masing dalam ilmu keagamaan. Itu aja ya. Saya sekali lagi terima kasih. Ya, saya bersyukur sama Allah SWT. Dari payah 3 tahun saya ternyata ada buah hasil. Jadi nggak sia-sia. Karena Bapak nanti bisa melihat sendiri ya Pak, maaf ya, Bapak yang desakan sendiri. 3 itu Pak modalnya, ASI, ASI, adil, sabar, ikhlas. Itu kalau pengen menjadi seorang guru. Ya, nah ASI inilah menjadi pedoman dasar dalam saya mendidik, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu ataupun anak-anak yang di rumah. Jadi ada hasilnya Pak, ada yang didapatkan. Gak cuma saya doang yang didapatkan, tapi bapak-bapak yang saya ajarkan itu juga bermanfaat. Sama dengan anak-anak, progresnya ada. Dan yang merasakan itu sendiri adalah bapak-bapak sendiri. Ya, itu aja mungkin dari saya lagi sama maaf. Ya, doakan mudah-mudahan saya sehat. Dan ditambahkan oleh Allah. Ditambahkan lagi kesabaran Allah SWT. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.